Top 5 News of the Week bersama saya, Seradita Oktaviani. Seperti biasa, akan ada 5 berita terpopuler di minggu ini yang akan saya sajikan kepada Sobat Wiki sekalian. Berita pertama datang dari Israel dan Hamas yang menyepakati gencatan senjata untuk meredam ketegangan di wilayah tersebut. Gencatan ini disetujui pada Kamis 20 Mei 2021 dan mulai berlaku pada Jumat dini hari. Akan tetapi pada Jumat, tokoh senior Hamas mengklaim kemenangannya atas Israel. Dia berjanji akan membangun kembali rumah yang hancur akibat serangan udara Israel. Gencatan senjata tersebut disepakati dengan suara bulat tanpa syarat yang diusulkan oleh Mesir. Pengumuman itu disampaikan Hamas dan televisi pemerintah Mesir pada Kamis 20 Mei 2021 sebagaimana dilansir Reuters. Kendati demikian, Israel tidak merinci kapan gencatan senjata itu mulai berlaku. Sementara itu, Hamas dan Mesir mengatakan gencatan senjata berlaku mulai Jumat 21 Mei pukul 2 dini hari waktu setempat. Sementara itu, Hamas dan Mesir mengatakan gencatan senjata berlaku mulai Jumat 21 Mei pukul 2 dini hari waktu setempat. Hamas mengatakan gencatan senjata tersebut akan menjadi hal yang saling menguntungkan. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi telah memerintahkan 2 delegasi masing-masing dari Israel dan Gaza untuk bekerja demi menegakkan gencatan senjata. Dalam pidato yang disiarkan televisi, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Abu Ubaidah mengatakan bahwa pihaknya dapat mempermalukan musuh. Dia mengancam akan menembakkan roket Hamas yang akan mencapai seluruh Israel jika negara tersebut melanggar gencatan senjata atau menghantam Gaza sebelum jam pelaksanaan. Beberapa menit setelah Hamas dan televisi pemerintahan Mesir mengumumkan gencatan senjata dan gencatan senjata belum berlaku, kedua belah pihak masih saling jual beli serangan. Sirine peringatan meraung adanya roket yang masuk di wilayah perbatasan Israel. Sementara itu, dilansir AFP, tokoh senior Hamas Khalil Ahaya mengklaim kemenangan pada Jumat 21 Mei setelah adanya gencatan senjata Israel-Hamas. Hal itu diumumkannya melalui sebuah pidato di hadapan ribuan orang yang merayakan. Khalil Al-Haya berjanji akan membangun kembali rumah-rumah yang hancur akibat serangan udara Israel. Seperti diketahui, pada Rabu 19 Mei, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Netanyahu untuk menurunkan kekerasan. Sedangkan Mesir, Qatar, dan PBB berusaha untuk menjadi penengah. Berita kedua datang dari pasangan YouTuber Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah yang diketahui mereka baru saja kehilangan calon buah hati mereka. Aurel keguguran dan Atta menjadi sorotan. Kabar duka itu diumumkan oleh keduanya melalui Instagram dan juga YouTube. Akan tetapi para netizen menyoroti Atta yang masih sempat-sempatnya membuat konten mengenai hal duka itu dan mendapat kecaman dari banyak pihak. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diserang warganet. Mereka diserang lantaran kabar duka Aurel Hermansyah keguguran yang mereka umumkan dan dijadikan konten di YouTube. Tudingan semakin gencar saat menemukan kabar keguguran. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mendapatkan iklan dan atau bekerja sama dengan beberapa brand lewat konten video yang diunggah di channel YouTube dan media sosial. Tentu warganet geram lantaran Atta diduga seakan mencari keuntungan lewat konten video yang diunggah di YouTube dari kabar keguguran kandungan Aurel. Pria berusia 26 tahun itu pun akhirnya buka suara. Ia mengakui bahwa dirinya dan Aurel memiliki kontrak dengan beberapa brand yang memang belum dikerjakan sebelum sang istri keguguran. Atta mengaku sebenarnya banyak sekali pekerjaan yang dikontrak beberapa brand, tetapi ia belum kerjakan karena tertunda oleh keguguran sang istri. Berbicara kegiatannya dalam membuat konten video, Atta Halilintar menegaskan bahwa ia tidak selalu membuat konten video selama 24 jam penuh. Sebab ia juga perlu menikmati waktu berduaan dengan Aurel Hermansyah serta menjalani pekerjaannya di atas panggung hiburan.
Terdakwa kasus kerumunan di Petamburan dan juga Megamendung Rizik Syihab menangis ketika persidangan. Ia menangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi. Selain itu, ia juga mengaku selama perasingan ia mendapatkan teror dari intelijen gelap. Terdakwa Muhammad Rizik Syihab sempat menangis ketika membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa terkait kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung yang dijatuhkan kepadanya. Rizik menangis saat menceritakan dirinya mendapatkan pengasingan dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Padahal, kata dia, Indonesia merupakan negara tercintanya dan menjadi sarana medan juang dirinya. Oleh karena itu, Rizik mengaku tetap berusaha untuk pulang, bahkan beberapa kali meminta bantuan kepada badan intelijen dan pihak kerajaan Arab Saudi. Setelah menyebutkan hal itu, dikutip dari Tribun News, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mantan imam besar FPI itu terlihat menangis. Rizik lantas berhenti berbicara dan melepas kacamatanya, seraya mengeluarkan kain berwarna merah muda dari saku untuk mengelap air matanya. Sekitar 10 detik terdiam dan berusaha tenang, Rizik kembali melanjutkan pembacaan pledoinya. Selama pengasingan di Mekah, Rizik mengaku ia dan keluarganya mendapat teror dari operasi intelijen hitam. Ia juga beberapa kali menyebut operasi intelijen ketika membacakan pledoi. Salah satunya saat Rizik merasa janggal dengan sikap pemerintah Kota Bogor yang menuduh dirinya menghalang-halangi Satgas COVID-19 dalam melaksanakan tugas. Rizik juga menyebut kasusnya bukan kasus hukum, tetapi dendam politik oligarki. Rizik menuduh hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadapnya dan rekan-rekan. Ia menyebut dendam politik terhadapnya bermula dari aksi bela Islam 411 dan 212 pada 4 November dan 2 Desember 2016. Seorang wanita memaki kurir yang mengantarkan barang dengan sistem cash on delivery atau COD. Terlihat beberapa kali ia mengeluarkan kata-kata kasar untuk kurir tersebut. Hal ini pun menjadi viral di media sosial dan banyak mendapatkan kecaman dari warganet. Setelah sesaat, seorang wanita dalam video itu pun akhirnya memberikan permintaan maafnya. Viral di media sosial, seorang pembeli memaki kurir saat mengantarkan barang pesanan dengan sistem cash on delivery atau COD. Video itu beredar dan diunggah beberapa akun media sosial, salah satunya adalah akun Twitter @bukuakik pada Sabtu 15 Mei. Pembeli tersebut marah dan komplain kepada kurir bahwa barang yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanan. Tersulut emosi, si pembeli yang merupakan ibu-ibu ini memaki sang kurir sampai melontarkan kata-kata kasar. Diduga, ibu tersebut belum membayar tarif COD dan meminta barang itu dikembalikan ke penjual. Rekaman video ini pun viral hingga membuat banyak warganet ikut kesal dengan tindakan tersebut. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Kadoyan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di sisi lain, wanita berbaju merah yang diketahui bernama Ririn Sundari ikut memaki sang kurir. Ia pun melakukan pembelaan dan mengaku sudah meminta maaf. Setelah mencuatnya kasus makian dan ancaman tersebut, dikabarkan bahwa yang bersangkutan mulai menutup diri. Sejumlah unggahan di laman Instagramnya dan akun pribadinya segera diarsipkan. Sementara itu, dalam keterangan yang dia sampaikan melalui Instagram Story, wanita berbaju merah ini menyampaikan pembelaan dan permohonan maafnya. Tak sedikit warganet yang masih ramai di kolom komentar akun pribadinya. Banyak di antara mereka yang menunggu klarifikasi dan permohonan maaf yang tulus. Menanggapi hal tersebut, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abdi mengatakan, pembeli sebagai konsumen memang berhak keluhannya didengarkan. Akan tetapi tidak dibenarkan jika keluhan itu disertai makian hingga hujatan. Keluhan pembeli seharusnya tak perlu melibatkan amarah, mengingat tujuan dari komplain yakni menyelesaikan masalah.
Dan berita terakhir datang dari Ustadz Abdul Somad dan juga istrinya Fatimah Az-Zahra yang menggelar resepsi pernikahan mereka di Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur. Mereka mengusung tema pernikahan Arabian Wedding. Meskipun digelar di tengah pandemi COVID-19, mereka tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Dai kondang Ustadz Abdul Somad dan istrinya Fatimah Az-Zahra menggelar resepsi pernikahan di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada Kamis 20 Mei 2021. Mengusung tema Arabian Wedding, resepsi ini diwarnai hiburan lagu-lagu khas Arab Timur Tengah. Saat menuju pelaminan, Fatimah yang nampak membawa buket serta menggandeng lengan sang suaminya. Warna yang mereka pilih untuk dekorasi yakni warna krem pastel. Baju pernikahan yang UAS dan Fatimah kenakan juga tampak senada dengan warna dekorasi. Dai kondang itu mengenakan baju berwarna putih dipadukan warna krem pastel. Sementara Fatimah Az-Zahra tampak elegan mengenakan gaun berwarna krem dipadukan kerudung dan mahkota di kepala. Meskipun digelar di saat pandemi COVID-19, resepsi ini disertai protokol kesehatan yang ketat. Terlihat UAS juga mengenakan masker dan Fatimah mengenakan face shield untuk melindungi dari paparan COVID-19. Panitia resepsi pernikahan mengungkapkan, acara akan dihibur oleh artis Abdullah bin Talab atau Talab dari grup Situbondo. Resepsi UAS dan Fatimah digelar sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan protokol kesehatan yang ketat. Satgas COVID-19 PMDG Bahar Harahap mengungkapkan, ada 3 lapis pengamanan yang harus dilewati tamu undangan. Pertama, tamu harus membawa undangan pernikahan. Kemudian, para tamu diwajibkan membawa surat negatif COVID-19. Bagi yang mengawal juga diharuskan membawa surat tugas. Bahar mengungkapkan, jika tamu undangan tidak membawa hasil negatif COVID-19, maka mereka akan diminta untuk menjalani tes di pintu gerbang Unida. Apabila hasilnya reaktif, maka tidak diperkenankan masuk mengikuti acara resepsi. Namun, apabila hasilnya negatif, tamu undangan diperbolehkan masuk untuk menghadiri acara resepsi UAS dan Fatimah. Ya Sobat Wiki, itu tadi 5 berita terpopuler di minggu ini. Semoga informasi tadi bermanfaat. Saya Seranita Oktaviani, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.